Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pernahkah kalian mendengar istilah dari sengketa? Sengketa adalah satu kondisi di mana terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara dua pihak atau juga bisa lebih dalam urusan bisnis, warisan, hingga hubungan kerja. Secara tradisional, sengketa biasanya itu diselesaikan melalui jalur pengadilan atau litigasi yang sifatnya formal dan kaku. Tapi saat ini, terdapat metode lain yang lebih fleksibel dan juga kolaboratif yang disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa atau APS. Jadi kenapa kita perlu mempertimbangkan APS ini? Selain yang pertama ada efisiensi dalam hal waktu dan juga biaya, APS atau alternatif penyelesaian sengketa juga memungkinkan para pihak untuk menjaga hubungan baik, menjamin kerahasiaan karena prosesnya tertutup, serta berfokus pada solusi win-win di mana kedua belah pihak merasa puas dengan hasilnya. Setidaknya ada tiga metode utama yang digunakan dalam alternatif penyelesaian sengketa: negosiasi, mediasi, dan juga arbitrase. Pertama kita bahas dulu tentang negosiasi. Jadi negosiasi ini adalah metode yang paling mendasar di mana penyelesaian dilakukan secara langsung oleh para pihak yang berkaitan atau yang bersengketa. Jadi dia tidak melibatkan pihak ketiga sama sekali. Keberhasilan negosiasi sangat bergantung pada itikat baik serta kemampuan komunikasi yang kuat untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua, mediasi. Nah, kalau mediasi, ada para pihak yang tidak dapat mencapai kesepakatan, hadirkan satu orang lagi bala bantuan yang namanya mediator. Mediator yang netral. Jadi tugasnya mediator adalah memfasilitasi dialog dan membantu cari jalan tengah. Penting untuk diingat, nah mediator ini tidak berwenang untuk mengambil keputusan apapun atau keputusan akhir. Jadi keputusan akhir itu tetap berada di tangan pihak-pihak yang bersengketa. Nah, sekarang gitu ya, melalui peraturan Mahkamah Agung, mediasi ini masuk dalam tahapan wajib sebelum perkara dilanjutkan ke sidang di pengadilan. Jadi, selain mediasi yang bisa kita tempuh lewat jalur swasta, itu kalau misalnya berperkara di pengadilan ada tahap mediasi. Nah, yang ketiga ada arbitrase. Jadi beda dengan mediasi dan negosiasi tadi, arbitrase itu pihaknya datang nih, pihak satu, pihak dua, mereka menyerahkan keputusannya kepada seorang arbiter yang ahli di bidangnya. Nah, si arbiter ini bisa memberikan putusan yang sifatnya final dan mengikat atau final and binding. Layaknya putusan pengadilan di tingkat akhir. Metode ini sangat diminati dalam dunia bisnis karena keputusannya cepat, efisien, dan ditangani oleh pakar yang sangat memahami substansi masalah. Pada intinya, agar proses APS atau alternatif penyelesaian sengketa ini berhasil, ada beberapa faktor kunci yang diperlukan. Kejujuran dan itikat baik dari para pihak, netralitas serta kompetensi pihak ketiga, baik itu sebagai mediator ataupun juga sebagai arbiter, terus juga ketersediaan informasi dan data yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi, demikian kurang lebih pemahaman awal terkait tentang, eee, ada loh gitu cara-cara cerdas untuk menyelesaikan perselisihan di luar meja hijau yang dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa. Semoga materi ini bisa bermanfaat gitu ya. Terus yang paling utama itu kita bisa musyawarah dan mufakat dalam menghadapi setiap permasalahan dan tantangan hukum yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.